Suara itu datang dari podium tertinggi negeri ini. Suara yang tidak berputar-putar, tidak berbalut basa-basi. Suara seorang presiden yang berbicara seperti prajurit di garis depan. Korupsi adalah kanker stadium 4 bagi bangsa ini. Kalimat itu tajam, menembus jantung masalah yang selama puluhan tahun menghantui Republik. Dan Prabowo Subianto dengan suara berat dan penuh tekanan mengucapkannya tanpa keraguan sedikitpun. Ia tidak sedang berpidato untuk mencari tepuk tangan. Ia sedang mengumumkan perang melawan penyakit yang membuat negara ini pincang, perang melawan tangan-tangan rakus yang menyaru di balik dasi, jabatan, dan partai, perang melawan mereka yang mengkhianati sumpah demi perut dan gengsi. Kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Apakah mereka tidak ingat istri dan anaknya ketika tangannya diborgol dan memakai baju oranye? Kalimat itu bukan ancaman kosong. Itu adalah palu godam moral yang menghantam jantung korupsi di negeri ini. Sejak hari pertama dilantik, Prabowo telah bersumpah. Tidak ada yang kebal hukum. Tidak menteri, tidak pejabat, tidak pula partai. Ia tahu pemberantasan korupsi bukan slogan, tapi medan tempur yang kotor dan penuh jebakan. Namun justru di sanalah ujian kepemimpinan sejati. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Itu bukan sekadar pesan moral, itu ultimatum. Pesan dari seorang pemimpin yang tidak ingin negaranya jatuh karena pengkhianatan orang dalam. Ketegangan itu makin terasa ketika ia berbicara di hadapan MPR. Nadanya tajam, matanya menatap jauh ke arah para pejabat yang duduk di kursinya masing-masing. Satu persatu mereka menunduk, karena semua sadar, tidak ada lagi tempat bersembunyi di balik kekuasaan. Prabowo ingin membangun benteng baru, birokrasi yang bersih, politik yang jujur, pemerintahan yang tegak dan setia kepada rakyat. Saya sudah katakan sejak sebelum saya dilantik, sampai hari ini saya ulangi, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Karena kau pasti akan dibersihkan. Kata-kata itu menggema, menjadi peringatan keras yang tak bisa diabaikan oleh siapapun yang duduk di kursi kekuasaan. Dan perang itu kini benar-benar dimulai. Bukan dengan pidato, tapi dengan aksi nyata. Presiden Prabowo turun langsung ke lapangan. Ia menyaksikan sendiri penyerahan barang rampasan negara di Bangka Belitung, tumpukan alat berat, logam timah, aluminium, tanah luas, dan smelter yang pernah dikuasai tangan-tangan serakah. Nilainya mencapai 6 hingga 7 triliun rupiah. Hasil keringat rakyat yang selama ini dikorupsi, kini kembali ke pangkuan negara. Sementara di balik layar, aparat hukum terus bergerak. Kejaksaan Agung menyerahkan 13,2 triliun rupiah. Uang pengganti dari kasus ekspor minyak sawit ilegal, korupsi yang melibatkan korporasi besar, dan merugikan negara hingga 17 triliun rupiah. Presiden berdiri menyaksikan penyerahan itu. Wajahnya tegas, nadanya datar tapi tajam. Ia tahu, uang sebesar itu bisa mengubah nasib ribuan keluarga Indonesia. Kalau uang ini tidak dikorupsi, katanya, kita bisa memperbaiki 8.000 sekolah. Kita bisa membangun 600 kampung nelayan modern. Ia berhenti sejenak. Suaranya kemudian merendah. Sekarang uang itu kita kembalikan untuk rakyat. Kita bangun desa-desa nelayan. Sampai 2026, kita targetkan 1.100 desa berdiri. Setiap desa bernilai 22 miliar rupiah. Ini uang rakyat dan harus kembali ke rakyat. Di balik setiap kalimatnya ada amarah yang ditahan. Bukan amarah personal, tapi kemarahan seorang patriot yang tak lagi sanggup melihat bangsanya dijarah dari dalam. Korupsi tidak dilakukan oleh orang bodoh, katanya, tapi oleh orang pandai yang kehilangan hati nurani. Dan disitulah inti dari semua ini. Bukan hanya soal hukum, tapi soal kehormatan bangsa. Prabowo Subianto tahu perang ini tidak akan mudah. Namun ia sudah memilih jalan yang tak bisa ia mundurkan lagi. Perang melawan korupsi bukan sekadar agenda pemerintahan. Ini adalah pertempuran untuk menyelamatkan jiwa Republik. Hari demi hari, langkah-langkah pembersihan mulai terasa. Satu persatu pejabat yang dulu kebal mulai diperiksa. Beberapa dipanggil diam-diam, sebagian lain dicopot dengan keputusan langsung dari presiden. Di jalan-jalan, rakyat mulai berbicara. Ada yang kagum, ada yang tak percaya, tapi semuanya memperhatikan. Di layar televisi, headline besar terpampang, Presiden copot pejabat terlibat dugaan korupsi. Kejaksaan kembalikan triliunan ke kas negara.
BUMN bersih-bersih direksi dan manajemen. Semua itu bukan pencitraan. Ini adalah fase baru, reformasi jilid 2 yang dimulai dari keberanian seorang presiden. Malamnya, di ruang kerjanya yang remang, Prabowo kembali menatap peta Indonesia yang tergantung di dinding. Tangannya menyentuh garis-garis wilayah dari Sabang hingga Merauke. Suaranya pelan tapi dalam. Negeri ini terlalu kaya untuk tetap miskin, gumamnya. Terlalu besar untuk dijarah oleh tangan-tangan kecil yang rakus. Ia tahu musuh kali ini tak kasat mata. Bukan pemberontak bersenjata, tapi birokrat yang bermain rapi. Bukan tentara asing, tapi pejabat yang menjual negaranya dengan senyum. Namun bagi Prabowo, perang tetaplah perang. Dan perang melawan korupsi berarti satu hal, tidak ada kompromi. Keesokan paginya ia terbang ke Bangka Belitung. Menyaksikan langsung penyerahan barang rampasan negara dari kasus tambang timah ilegal. Dari udara, lahan-lahan tambang yang rusak tampak seperti luka terbuka di tubuh bumi. Ketika kakinya menjejak tanah, ia melihat tumpukan alat berat, smelter, dan logam hasil sitaan. Nilainya triliunan rupiah. Aset yang dulu dirampas dari negara, kini kembali untuk rakyat. 6 smelter, alat berat, logam timah, tanah, semuanya sudah disita. Ujar Prabowo di hadapan para jaksa dan pejabat setempat. Nilainya mencapai 6 hingga 7 triliun rupiah. Tapi ingat, kerugian negara lebih dari 300 triliun. Ini baru permulaan. Kata permulaan itu bergema di udara. Bagi para pejabat di sekitarnya, itu bukan sekadar kata, itu sinyal. Bahwa badai besar baru saja dimulai. Dan badai itu segera mengguncang pusat kekuasaan di Jakarta. Kabar mulai beredar. Beberapa nama besar akan diperiksa, sejumlah proyek strategis ditinjau ulang, dan hubungan gelap antara birokrasi dan korporasi mulai diseret ke permukaan. Rakyat menyimak dengan napas tertahan. Ada ketegangan tapi juga ada harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka melihat tanda-tanda nyata bahwa negeri ini bisa disembuhkan. Bahwa kanker itu perlahan tapi pasti mulai dipotong dari akarnya. Ruang kekuasaan mulai bergetar. Tekanan datang dari berbagai arah, dari dalam, dari luar, bahkan dari tangan-tangan yang dulu bersumpah setia. Telepon-telepon rahasia berdering di malam hari. Bisikan politik, lobi, ancaman, hingga rayuan kekuasaan datang silih berganti. Namun Prabowo tak bergeming. Ia sudah melewati medan perang yang jauh lebih keras dari ini. Peluru dan darah pernah menemaninya, maka tipu daya dan tekanan politik bukanlah sesuatu yang menakutkan. Saya tidak gentar, ujarnya tegas dalam rapat tertutup. Kita tidak sedang memburu orang, kita sedang menyelamatkan bangsa. Di balik wajah kerasnya, ada kesadaran mendalam. Bahwa setiap langkah dalam perang melawan korupsi berarti memotong akar dari sistem yang sudah lama busuk, dan itu selalu akan melahirkan perlawanan. Beberapa pihak mencoba menggoyang, ada yang menuduhnya pencitraan, ada yang berusaha menanam keraguan di benak publik. Namun Presiden tidak menjawab dengan kata-kata, ia menjawab dengan tindakan. Satu persatu kasus besar dibuka kembali. Penegak hukum bekerja siang malam, mengumpulkan bukti, menelusuri aliran uang, membongkar jaringan lama. Aset-aset negara dikembalikan. Proyek-proyek strategis dikawal dengan transparansi ketat. Dan di antara semua itu, suara Presiden terus menggema di seluruh penjuru negeri. Korupsi bukan hanya soal hukum. Ini soal harga diri bangsa. Bangsa yang membiarkan pencurinya hidup mewah berarti sedang menggali kuburannya sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi membakar. Menyentuh lapisan terdalam dari rasa lelah rakyat terhadap ketidakadilan yang menahun. Di pelabuhan kecil di Sulawesi, di sekolah-sekolah baru di NTT, di kampung nelayan modern di pantai utara Jawa, rakyat mulai merasakan hasil dari uang yang dikembalikan. Anak-anak kembali belajar di gedung sekolah yang kokoh. Nelayan pulang membawa hasil lebih banyak dengan kapal yang lebih baik. Bumil-bumil mendapat fasilitas kesehatan tanpa harus menunggu bantuan tak kunjung datang. Dan di setiap tempat itu, satu kalimat selalu disebut orang, ini uang yang dulu dikorupsi. Sekarang kembali untuk kita. Malam itu, di beranda istana, Prabowo berdiri sendirian. Angin Jakarta bertiup pelan. Lampu kota berkelip di kejauhan. Ia memandang jauh ke langit, ke arah bintang-bintang yang menggantung di atas republik yang sedang berjuang untuk sembuh. Perang ini belum selesai, katanya lirih. Tapi hari ini kita sudah membuktikan satu hal, bahwa bangsa ini tidak akan menyerah pada kebusukan. Ia menarik napas panjang. Matanya menatap tegak,
Seperti seorang prajurit yang menatap medan perang berikutnya. Negara ini tidak akan bersih hanya dengan pidato, tapi dengan keberanian, dengan ketegasan, dengan teladan. Di sanalah letak kekuatan sejati seorang pemimpin, bukan pada jabatannya, tetapi pada nyalinya untuk berkata jujur ketika semua orang memilih diam. Dan malam itu, Republik Indonesia berdiri sedikit lebih tegak dari sebelumnya. Bukan karena korupsi telah lenyap, tetapi karena perang melawannya telah dimulai dengan keberanian yang nyata.